Tapi emang Vidi tuh hebat banget ya, Mbak Nona ponakanku ini. Dia tuh bener-bener kan tadi karir semua berjalan, ya kan tetap nyanyi juga. Terus udah gitu sekolah juga tetap diutamain. Amin. Ini gimana caranya sih Vidi kamu menyelaraskan semuanya gitu. Karena kan itu nggak gampang. Apalagi pasti kuliah di luar. Sementara pasti hasrat dan keinginan untuk yang godaan teman-teman kan. Udah gitu ditambah yang aduh aku ada tawaran manggung apa acara-acara. Itu kan Iya pasti sih. bikin kayaknya senewan kan. Iya, tapi aku juga mikirnya aku kuliah ke luar negeri itu merupakan investasi juga buat diri aku sendiri gitu. Jadi nggak walaupun banyak yang dikorbankan tapi itu for a good cause juga. Jadi pola pikirnya di switch aja gitu. Jadi walaupun kesannya banyak yang dikorbankan tapi aku untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bagus lagi daripada yang aku korbankan gitu sih. Kamu tahu yang seperti itu dari sejak kapan? Iya loh. Vivi? Dari- Karena jarang-jarang loh. Betul. Jarang-jarang anak Ini muda bagus loh. berpikir seperti Iya, itu anak- dengan kesibukannya loh. Bener Mbak Nona, jarang-jarang ada anak muda yang nggak terlena sama apa yang udah didapat Betul, sekarang benar, gitu dan benar. mikirnya untuk ke depan. Benar. Iya tuh sejak kapan tuh? Kayaknya ada pengaruh unsur generasi juga kali ya. Maksudnya aku melihat generasi aku ini nggak tahu ya, at least teman-temanku semuanya tuh orangnya tuh kompetitif banget semuanya. Jadi kita bersaing nggak cuma di Jakarta aja, di Indonesia aja. Sekarang untuk masa depan kita bersaing sama warga dunia lainnya gitu. Jadi aku melihat kalau kita di masa mudanya generasi aku kita santai-santai, nggak mikirin masa depan panjang, nggak belajar, nggak investasi di mana-mana gitu, kita ke depannya bisa wassalam gitu. Jadi aku mikirnya emang dunia sudah berubah gitu. Jadi kita sebagai generasi muda juga harus bisa lebih lagi lah untuk bisa survive di dunia depannya Setuju. gitu. Ini kalau anak muda banyak yang kayak begini sih luar biasa negara kita ya. Benar. Tapi aku mau cerita dulu sama Mbak Nona nih. Jadi lucu deh waktu itu aku ngobrol sama Vidi ya. Masa dia bilang gini, aku nanti kalau abis selesai kuliah tuh aku tuh udah punya planning untuk pensiun muda tuh sama tante-tante yang lain. Apa kamu pensiun muda? So, sebenarnya gimana tuh? Kita mungkin mesti harus meluruskan dulu nih. Arti dari pensiun muda ya kan? Kalau dibilang pensiun muda di Indonesia itu artinya sama kayak tadi bilang kamu gimana Iya sih kan, mau ya. pensiun muda emang kamu apa nggak ada yang mau ngerekrut kamu kerja dan sebagainya. Cuman kalau dilihat dari sisi financial industri kalau pensiun muda wow itu Iya. sesuatu yang mewah sekali. Betul. Karena Betul. apa? Pada saat orang memutuskan dia pensiun muda artinya dia udah bebas dalam Betul. memikirkan keuangan. Udah Dia mencapai financial freedom itu ya. financial free. Artinya bahwa dia sudah memiliki satu tabungan investasi Iya. untuk kelangsungan hidupnya. Iya. Nggak memikirkan lagi. Jadi dia benar-benar kalau Maslow bilang udah actualization lah, Iya. menikmati. Maslow. gitu. Benar. Tapi yang namanya godaan, Betul. ya Vidi ya, Betul. setiap tahun tuh ada. Betul. Dia udah financial free, tapi karena ada uang di sana dia ambil, nggak bisa juga. Jadi meskipun financial free tetap aja harus disiplin. Iya, tapi tante kalau misalnya ada pola pikir gitu anak-anak muda tuh salah nggak sih kalau misalnya anak muda tuh maunya bersenang-senang aja gitu? Apa nggak Menurut boleh Tante tuh gimana? bersenang-senang gitu? Kalau bersenang-senang ya boleh Boleh lah kan? gitu loh. Sebenarnya mau dia tua mau muda itu perlulah dia bersenang-senang. Iya, Kembali lagi to balance life gitu benar kan. gitu. Kata orang itu kalau work hard play harder. Exactly. Gitu kan seperti itu. Tapi Wah, tuh biografi Twitter aku tuh. tapi Work hard, tapi play hard. play hard. Tambah lagi pray hard. Nah, pray hard. bener. Tapi kalau misalnya dia kerjanya hanya bersenang-senang saja, ya nggak benar. Yes. Betul. Atau di satu sisi hanya bekerja saja juga nggak benar. Betul, Kan gitu. betul. Jadi Stres tergantung- loh nanti, ya Iya, kan? Jadi sesuatu yang berlebih itu nggak bagus. Hmm, Kita dibilang boleh banget lah. Selagi muda ya bersenang-senang, tapi dengan bersenang-senang dengan porsinya, Yes. gitu loh. Tapi ketuaan gak jadi kesannya, maksudnya karena ada yang bilang, ih ketu nih gitu, kecil tua gitu. Hari gini gitu anak muda udah pikirin, ya kayak tadi Vidi pernah bilang, aku tuh pengen pensiun muda gitu. Apa-apa gak sih Mbak? Gitu. Lah ketuaan enggak pokok Ketu gak maksudnya kecil tua gitu. Kecil enggak. tua. Nah kecil tua maksudnya gini, kalau misalnya dia penampilannya nerd, kulit tua, kutu buku dan sebagainya, enggak bergaul, enggak, dia bergaul Iya, kok. tapi memikirkan masa depan. Lebih Jadi bagus. dia bergaul, kalau saya lihat ya, Vidi having fun, Betul. dengan teman hangout. Tapi memikirkan justru yang begini yang kita inginkan kan, Iya, justru generasi yang seperti ini yang kita inginkan kan. Iya. Kalau orang bilang ada nggak sih, ada kok, exist buktinya. Menurut aku malah pemikiran kayak gitu pemikiran baru. Malah kalau pemikiran tua tuh malah pemikiran yang Iya. zaman-zaman dulu kali misalnya. Apalagi ada temanku nih ya, dia udah mau 40 baru kepikiran nyiapin dana pensiun. Ya walaupun better late than never ya, tapi kan akan lebih berat ya nggak sih? Betul. Ada juga bilang bahwa, aduh gimana ya, saya sekarang ini uangnya pas-pasan katanya.
pas-pasan uang saya gimana mau nabung ya. Nah, kalau saya kembali Pengeluarannya lagi ada bilang banyak gini, gitu. kamu ada income aja bingung nabung, apalagi nanti pensiun nggak ada income. Jadi jangan nunggu nanti ya. Jangan nunggu nanti. Sesuatu itu memang harus disiapkan, whether we like it or not gitu loh. Iya, iya. Kayak misalnya bahwa kecuali kita mikir bahwa aduh nanti gini deh, kalau kita bilang berhenti deh berpikir kalau nunggu pensiun, aduh gimana nanti, enggak berhenti ngomong gitu. Yuk kita mikirin gimana nanti ya kalau gue pensiun gak ada duit. Apalagi kan pasti kebanyakan orang gini, yang susah adalah menurunkan gaya hidup, setuju kan? Yes. Sudah terbiasa dengan gaya hidup yang seperti ini, terus nanti di saat pensiun udah nggak punya penghasilan, harus kita turun, kalau mungkin turun dikit masih bisa lah ya. Kalau sampai turun banyak karena udah nggak ada penghasilan. Gaya hidup yang sekarang, 10 tahun yang akan datang, belum tentu income kita itu bisa memenuhi itu dia. Dengan gaya hidup yang sama ya, apalagi nanti gaya hidupnya makin mau lagi yang lebih gitu loh. Jadi itu yang mesti dipikirkan gitu loh. Uang pendapatan kita 10 juta saat ini, 10 juta 10 tahun ke depan itu belum tentu sama artinya dengan yang sekarang. Tapi ngomong-ngomong masa nggak diminum, aku udah berkreasi loh, lihat tuh. Iya, ini udah bau indah stroberinya udah aku banget. Tumben loh tante kayak gini tante, jarang-jarang aku kesini tante kayak gini. Ponakan spesial datang. Dan sebelum kulkasku yang diobrak-abrik, mendingan aku siapin Ini dulu. ngobrak-abrik sendiri ya. Iya. Thank you.